Pratama Arhan akan dilepas pelatihnya di Suwon FC untuk Piala Asia U23. Nama baru penyerang timnas Indonesia Ilyas Al-Haf memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Pemain Liga Inggris Jairo Riedewald sangat layak dinaturalisasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespon keberhasilan timnas Indonesia menempati posisi 142 ranking FIFA. Menurutnya, pencapaian itu masih jauh dari target PSSI yakni tembus 100 besar. Pada Jumat 15 Februari 2024, FIFA mengumumkan ranking terbaru. Hasilnya, timnas Indonesia berhasil naik 4 peringkat untuk menempati posisi 142 dunia dengan 1072.66 poin. Erick Thohir pun bersyukur timnas Indonesia menempati posisi 142 dunia dan menjadi pencapaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Meski menargetkan masuk 100 besar dunia, Erick Thohir menganggap ranking 142 dunia membuktikan program timnas Indonesia untuk kompetitif dan berkualitas sudah berjalan baik. Pencapaian timnas Indonesia di ranking FIFA saat ini merupakan pencapaian terbaiknya dalam 13 tahun terakhir jika konsisten. Anak asuh Shin Tae-yong bisa terbang lebih tinggi lagi. Dan ternyata peringkat 142 juga menjadi pencapaian tertinggi Garuda sejak 2011. Di mana saat itu Merah Putih mencatatkan posisi hingga 125 dunia pada tahun tersebut. Merah Putih sendiri mempunyai rata posisi 132 sejak ranking FIFA dibuat pada 1992. Posisi tertinggi Garuda adalah peringkat ke-76 yang dicatatkan pada 1998. Secara keseluruhan, pasukan Shin Tae-yong menjalani 5 laga sepanjang 2024 yang berakhir dengan 4 kekalahan dan 1 kemenangan saat melawan Vietnam. Di antara tim-tim negara tetangga, Indonesia masih terletak di posisi kelima di bawah Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Thailand mengambil alih posisi pertama dari negara-negara Asia Tenggara berkat penampilan impresif di Piala Asia 2023 dan merosotnya Vietnam. Negeri Gajah Perang naik 12 peringkat ke posisi 101 dunia dengan 1206,72 poin. Timnas Indonesia pun berpeluang kembali menaikkan ranking FIFA pada Maret 2024. Sebab tim besutan Shin Tae-yong itu akan tampil di 2 laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Vietnam. Kabar baik untuk timnas Indonesia. Sudah sejak beberapa minggu lalu, beredar kabar Jairo Riedewald menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Saat ini, Jairo Riedewald tercatat sebagai pemain klub Premier League yakni Crystal Palace. Selama ini ada keraguan soal informasi keturunan Riedewald. Informasi yang bikin PSSI meragu adalah bahwa kakek atau nenek Riedewald berasal dari Suriname, bukan Indonesia. Hal itu membuatnya tak bisa membela skuad Garuda. Kabar baiknya menurut Hassani Abdul Ghani sudah ada titik terang soal asal-usul Riedewald. Hassani mendapat informasi bahwa pemain 27 tahun itu punya nenek yang berasal dari Manado. Hassani mengaku baru menerima kontak dari seseorang yang merupakan perwakilan dari Jairo Riedewald. Orang tersebut mengaku bahwa cucunya ingin bermain untuk timnas Indonesia. Dan sang cucu tidak lain adalah Jairo Riedewald. Kehadiran pemain yang satu ini tentu menguntungkan timnas Indonesia. Sebab Jairo Riedewald dapat diposisi sebagai fullback kiri, back tengah, hingga gelandang sentral. Bersama Crystal Palace. Sedari 2017 hingga sekarang, Jairo Riedewald turun dalam 91 pertandingan dengan koleksi 3 gol dan 1 assist pada musim 2023-2024 ini. Riedewald memainkan 4 laga untuk Crystal Palace di Premier League. Timnas Indonesia mendapat angin segar menjelang persiapan mereka untuk berlaga di Piala Asia U23 2024. Garuda Muda berpeluang mendapatkan pemain tambahan pada kompetisi yang akan digelar di Qatar itu. Kim Eun-joong, pelatih Suwon FC, memberikan sinyal akan melepas Pratama Arhan untuk bergabung dengan Indonesia di Piala Asia U23 2024 meskipun turnamen itu tidak termasuk dalam kalender FIFA. Saya pernah menjadi bagian dari tim nasional Korea, jadi saya mengerti betapa pentingnya turnamen itu bagi timnas Indonesia dan Arhan, ujar Kim Eun-joong. Oleh karena itu, saya akan mendukung sampai dia bisa, lanjutnya. Arhan sendiri tidak banyak bicara tentang kesempatannya untuk memperkuat Indonesia di Piala Asia U23. Dia menyerahkan semua keputusan itu kepada tim pelatih dan manajemen Suwon FC.
Sebelumnya ada kecemasan bahwa Indonesia tidak akan bisa bermain dengan kekuatan maksimal mereka di Piala Asia U23 2024. Hal ini karena turnamen itu tidak masuk dalam jadwal resmi FIFA. PSSI sendiri mengklaim tidak akan diam saja dengan hal itu. Mereka berjanji akan berhubungan dengan klub, termasuk klub-klub di luar negeri, agar melepaskan pemain yang dipilih ke Indonesia U23. Nama Ilyas Al-Haf, pemain sayap Noah FC, sudah diajukan ke Shin Tae-yong agar dipelajari kemampuannya untuk dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia. Itu disampaikan oleh Roni Pangemanan, pengamat sepak bola Indonesia. Roni Pangemanan yang akrab disapa Bung Ropan mengatakan bahwa dialah yang menyarankan nama Ilyas Al-Haf ke Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Mantan manajer Persija Jakarta ini menilai Ilyas Al-Haf punya kualitas untuk menguatkan timnas Indonesia. Kemudian Erick Thohir pun menyuruh Shin Tae-yong untuk mengevaluasi apakah Ilyas Al-Haf pantas membela timnas Indonesia atau tidak. Jika cocok dengan kebutuhan pemain yang sering bermain sebagai sayap kanan ini bisa dinaturalisasi jadi WNI. Ujar Bung Ropan dilansir dari channel YouTube Bung Ropan, Jumat 16 Februari 2024. Sekarang terserah STY apakah mau dengan Ilyas Al-Haf ini atau tidak, karena ada beberapa pemain juga yang diincar pada tahun ini. Satu hal yang jelas, Pak Ketua tidak bisa memaksa karena semuanya ditetapkan STY, orang yang bertanggung jawab kepada timnas Indonesia, sambung lelaki berkacamata ini. Bung Ropan juga menambahkan video yang beberapa hari lalu ia rilis tentang penyerang keturunan Grade A, yang akan video conference dengan Erick Thohir itu bukan Ilyas Al-Haf. Artinya akan ada penyerang keturunan hebat lain yang akan memperkuat timnas Indonesia. Pada pertengahan Juni 2023, Ilyas Al-Haf diwawancara YouTuber asal Indonesia, Yusa Nugraha. Dalam wawancara itu, Ilyas Al-Haf ditanya apakah tertarik menguatkan timnas Indonesia. Ia mengaku sangat terbuka untuk membela timnas Indonesia jika mendapat panggilan. Tapi kalau itu membawa bendera saat perayaan promosi Almer City ke Eredivisie, tanda buat saya menunjukkan bahwa saya terbuka untuk timnas Indonesia. Tentu saya terbuka untuk membela timnas Indonesia, kata Ilyas Al-Haf mengambil dari channel YouTube Yusa Nugraha. Tapi pertanyaannya apakah mereka timnas Indonesia atau PSSI menginginkan saya juga? Tanya Ilyas Al-Haf. Per musim panas 2023, Ilyas Al-Haf bergabung dengan klub Liga 1 Armenia, FC Noah. Dari 19 pertandingan bersama FC Noah musim ini, Ilyas Al-Haf mengemas 5 gol dan 6 assist.